Karena agama itu ada silsilahnya semulaikan. Agama ini dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, pada para imam-imam, kepada para muhaddisin, pada dari generasi ke generasi sampai sekarang. Lah orang yang punya pikiran bahwa ini sesat, ulama ini sesat, ulama ini sesat, ulama ini sesat dan sebagainya, ini berarti akan memutuskan hubungan umat ini dengan nabinya. Karena akhirnya silsilahnya jadi putus. Nah ini pemikiran-pemikiran seperti bahaya ini mereka. Pemikiran bahaya. Tapi kita kalau mau cari guru itu ulama-ulama yang suka dengan orang-orang yang sebelumnya, yang urus sampai nabi itu. Sehingga seperti orang itu ayahnya jelas, kakeknya jelas. Nah, tapi kalau orang yang menyalah-nyalahkan orang dulu, ini berarti orang nggak punya kakek, nggak punya ini, gawat ini anak zina ini mulai kan. Ini orang-orang begini bahaya ini mulai kan. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya kalau kita ini mau betul-betul mau belajar di majelis-majelis, mau kita mau memang sungguh mau belajar. Kalau sekedar silaturahim ya siapa saja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala dan arahan dari orang-orang tua kita ini bahwa kerja atas para ulama, kerja atas masturat, kerja atas pelajar itu prinsipnya itu asasnya adalah di mahalah-mahalah kita. Jadi setiap mahalah itu sama Allah Ta'ala mesti hari-hari ada pikir untuk membuat hubungan baik dengan para ulama. Hari-hari juga mesti ada pikir untuk bagaimana kerja masturat dan bagaimana ada pikir atas pelajar. Karena masturat, ulama, pelajar semua tempatnya juga di dekat mahalah-mahalah kita itu. Maka semua orang berpikir atas itu. Bukan hanya tim yang ada di markas, bukan hanya tim yang ada di halaqah yang memikirkan kerja-kerja ini, tapi semua orang di mahalah-mahalah memikirkan seperti itu. Karena kerja para ulama ini adalah kerja setiap orang. Perintah untuk ikram kepada para ulama itu perintah Allah kepada semua orang. Kepada semua orang. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini perlu kita perhatikan. Insyaallah mulaikan. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala setelah hubungan baik ini terjadi, maka langkah-langkah selanjutnya nanti akan mudah mulai. Kalau hubungan baik sudah terjadi, nah mulaikan Allah Ta'ala kita tidak boleh mentaskil para ulama. Ini senantiasa ditekankan oleh para masyayikh kita. Hubungan baik kepada para ulama. Nanti itu dengan hubungan baik itu sudah otomatis akan tertaskil sendiri. Akan tertaskil sendiri para ulama. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu ulama dari Pakistan pernah keluar di Temboro. Ini dia beliau cerita, beliau masuk dalam satu pesantren. Maka ketika masuk dalam satu pesantren, kiainya itu bilang sama jamaah itu, namanya jamaah itu amirnya namanya Muainuddin. Kiainya bilang, saya suka dengan kerja-kerja dakwah ini, saya suka. Tetapi saya sudah ambil keputusan dengan ustadz-ustadz yang ada di pesantren ini, sudah ambil keputusan kami tidak akan ikut keluar karena kami sudah sibuk. Tapi kami suka, senang. Tapi kami sudah ambil keputusan nggak akan keluar. Maka amir jamaah namanya Muainuddin itu bilang, nggak apa-apa Syekh, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting suka saja. Tidak keluar nggak apa-apa, kan suka saja. Karena kami itu dulu bisa keluar itu ya gara-gara suka begini saja. Pokoknya suka, sudah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jamaah ini 3 hari di situ diikram oleh kiai itu, diikram, kasih makan, kasih apa. Setelah itu Ramadan menjelang hari raya, jamaah pulang ke Rewin. Ternyata kiai itu sudah di Rewin keluar 40 hari. Kan aneh semuanya kan. Jadi ini kadang-kadang perkara itu aneh, tapi nyata ini semuanya kan. Jadi hubungan baik, kecintaan ini penting. Ini kerja para ulama itu kerja hati semuanya atasnya. Jangan kita tergesa-gesa. Kalau nggak ditasil ini nggak keluar ini orang ini. Nah, gimana ini? Umat sudah dalam keadaan seperti ini. Nanti kalau tergesa-gesa, malaikat Allah Ta'ala, kadang-kadang kita malah jadi tambah jauh dengan malaikat Allah Ta'ala. Jadi tambah jauh, jadi tambah sulit kerja itu.
Mulaikan Allah Ta'ala. Kalau hubungan baik sudah ada sama malaikat Allah Ta'ala, nanti kita harapkan, mulaikan harapan kita ini setiap jamaah nanti ada orang alimnya, ada hafid Qur'annya. Cita-cita kita seperti itu sebenarnya. Dan doa kepada Allah SWT. Dan ini di Jawa Timur itu sudah ada beberapa daerah itu yang laporan setiap bulan itu, setiap 2 bulanan dan musyawarah Jawa Timur itu ada jamaah 3 hari yang ada ulamanya, jamaah 40 hari yang ada ulamanya, jamaah 4 bulan yang ada ulamanya. Itu dulu tidak pernah ada, tapi setelah ada hubungan-hubungan baik, alhamdulillah sudah ada perkembangan-perkembangan banyak. Mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mulaikan Allah Ta'ala yang lebih mudah lagi kerja ulama ini. Ada yang lebih mudah lagi sampai. Ini kita ini kan banyak yang punya anak di pesantren. Ya, Masya Allah. Maka anak-anak kita yang di pesantren itu kita adakan pendekatan mulai sekarang. Kita dekatkan dengan kerja-kerja dakwah. Sehingga nanti tamat pesantren, Masya Allah, jadi ustaz keluar 1 tahun. Insya Allah mulaikan. Termasuk pengalaman di beberapa daerah di Jawa Timur itu juga seperti itu. Wali-wali murid, wali-wali santri, kita adakan pendekatan-pendekatan supaya anak-anaknya nanti begitu selesai pesantren keluar 1 tahun. Dan ini dengan cara seperti itu nih, 3 tahun sebelum tamat, 4 tahun sebelum tamat sudah kita adakan pendekatan terus ini. Pendekatan. Sehingga tahun ini ada sekitar 100 orang tamatan pesantren bisa dikeluarkan 1 tahun. Dan ini tahun depan ini yang sudah terdata ada 300 orang akan keluar 1 tahun dari Jawa Timur. Yaitu kita dekati wali muridnya, kita dekati santrinya jauh-jauh sebelum tamat. Kita pendekatan. Karena ulama-ulama yang sudah sibuk dalam pesantren, sibuk dalam madrasah itu waktunya kan sangat terbatas, kan. Maka kerja atas ulama ini jangan kita pahami kerja atas pemangku pesantren, tidak. Atas orang-orang ahli ilmu, namanya ulama itu ahli ilmu. Maknanya tamatan-tamatan pesantren, gitulah mudahnya itu. Tamatan-tamatan pesantren itu yang perlu kita garap. Karena itu mereka biasanya masih banyak waktu yang luang. Begitu juga semulaikan Allah Ta'ala alumni pesantren. Di Indonesia ini semulaikan Allah Ta'ala ada kurang lebih 14.000 pesantren. Ini menurut data dari Departemen Agama. Yang muridnya 100, 200, itu 14.000 itu semulaikan Allah Ta'ala. Nah kalau setiap tahun itu alumninya itu 10 gitu aja, berarti berapa ratus ribu itu semua? 140.000 semua. Masya Allah. Itu alumni ini semua Allah Ta'ala, mereka sudah pandai baca Quran, sudah mereka bisa membaca kitab kuning sebagian itu semua. Inilah yang mesti kita data di mahalah-mahalah kita. Kita data, kita adakan pendekatan. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita sangat hajat dengan ilmu-ilmu mereka. Karena kadang-kadang ini orang pulang dari pesantren ini mulai kan nggak ada yang nyambut di masjidnya, di musolanya, nggak ada orang gubris pada mereka. Akhirnya mereka alih profesi. Yang biasanya membaca Quran di pesantren siang dan malam, ada di rumah nggak ada yang gunakan, akhirnya dia mencangkul di sawah, sehingga ilmunya itu hilang begitu saja. Berarti akhirnya dia rugi, umat rugi, seluruh alam jadi rugi semua gara-gara seperti ini. Maka kalau ada alumni pesantren itu kita adakan pendekatan. Kami ini mau keluar 3 hari, Pak, tetapi jamaah kami ini nggak ada yang bisa membaca Quran dengan baik. Bagaimana ini pikir Ustaz? Akhirnya ya sayalah, insya Allah saya akan ikut 3 hari. Insya Allah seperti itu artinya jadinya alumni. Jadi kerja atas ulama ini di pandangan kita seluruh orang yang pernah belajar di pesantren gitu aja. Jadi luas kerjanya itu. Dan orang yang belajar di pesantren itu melengahnya itu banyak, hubungannya itu banyak. Satu orang santri namanya tamatan pesantren bisa keluar 3 hari, nanti dia ini akan kenal dengan
dia kenal dengan kiainya, dia kenal dengan ustadznya, dia kenal dengan teman-teman sekamarnya. Jadi satu orang kenal ini nanti hubungannya itu banyak kemana-mana. Maka jangan kita pikirkan itu ulama-ulama yang sudah sibuk, yang punya santri banyak, itu yang kita pikirkan. Sedangkan yang mudah-mudah malah tidak kita pikirkan. Jadi Subhanahu wa ta'ala sampai diceritakan itu sering diceritakan oleh masyayikh kita bagaimana ulama besar di India, Mufti Kifayatullah. Mufti Kifayatullah ulama besar pada zamannya itu. Sehingga Subhanahu wa ta'ala sampai saya lihat saja itu mau datang ke Mufti Kifayatullah itu merasa segan, merasa tidak layak katanya saya datang kepada beliau. Saking kealimannya, kewibawaannya, Masya Allah. Dan ini nama beliau itu masyhur sampai ke negeri-negeri Arab. Nah, oleh karena Allah dalam satu istimewa di mana begitu, lupa, tiba-tiba ini mufti ini datang tanpa diundang. Nah, sehingga kalang kabut semua orang nyambut ini semua mereka. Dan ternyata ini oleh karena Allah dia ini datang itu atas undangan langganan sirihnya semuanya. Langganan sirihnya ikut dakwah dan langganan sirihnya itu akrab dengan beliau, akhirnya bisa datang pada istimewa tanpa ada yang mengundang. Begitu selesai istimewa, maka beliau kasih fatwa, ini dakwah ini benar katanya. Ini zaman tahun dulu 70-an tuh banyak di masjid-masjid di India itu ditulisi fatwa Mufti Kifayatullah bahwa ini dakwah ini sudah benar. Nah, mulai karena ta'ala ketika Mufti Kifayatullah memberikan fatwa seperti itu, saya lihat rahimahullah beliau mengatakan mulai hari inilah kerja dakwah itu jalan katanya beliau. Jadi beliau memahami kalau ulama itu sudah clear, barulah kerja dakwah itu jalan. Jadi senamulakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya para ulama, tokoh-tokoh itu paham, bukan mesti langsung khususi kepada dia. Kadang-kadang itu orang itu paham dari sopirnya, dari pembantu rumah tangganya. Di sini di Jawa Timur ini ada seorang ulama besar, yang Masya Allah beliau juga pernah datang ke istimewa. Gara-gara apa? Subhanahu wa ta'ala pembantu beliau yang di sawah, yaitu pembantu beliau yang di sawah itu keluar 40 hari. Dan setelah keluar 4 hari, khidmatnya kepada beliau itu malah kuat. Masya Allah. Sawahnya jadi beres semua, airnya jadi beres semua. Akhirnya dia senang. Siapa yang ngajari kamu seperti ini? Katanya. Oh, ini saya ikut itu kurut. Ya, ikut kurut. Akhirnya dia senang mereka kata. Oh, ternyata kurut itu tidak menjauhkan orang dari ulama atau ternyata. Ya. Akhirnya ulama jadi senang. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah diantara poin-poin yang penting kerja atas para ulama. Memulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kepahaman kerja ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang itu semulaikan punya watak berbeda-beda. Ada orang yang suka diajak bicara, ada orang yang tidak perlu diajak bicara. Nah, ini dalam dakwah kita ini harus hikmah. Harus saya menghadapi orang begini, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, ini yang bisa mengajarkan hanya Allah SWT. Ini nggak ada aturannya yang secara khusus mereka. Maka wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Bagaimana kita hikmah pada para ulama, hikmah pada pemuda, hikmah. Kemarin siapa itu seorang masyayikh kita ini sekarang baru bisa ikram. Tapi belum punya hikmah katanya. Ikram dengan hikmah itu lain. Hikmah itu ucapan yang tepat, tindakan yang tepat. Ya. Akhirnya orang itu bisa kerjasama dengan kita. Kalau ikram itu belum tentu hikmah. Ya. Kadang-kadang orang di ikram malah tersinggung. Ya. Ini apa ini dikasih sihir saya ini. Ya. Malah tersinggung namanya itu. Jadi ikram dengan hikmah itu lain. Hikmah itu satu tindakan yang tepat yang akhirnya orang bisa paham. Dan ini yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikanlah kepada aku hikmah di dalam kerja yang mulia ini. Insyaallah malaikat.